Halo, oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Kali ini kita akan lanjutkan praktikum pengendalian jauh kita, sekitar 2 atau 3 modul lagi lah sama ini. Modul kali ini itu kaitannya sama modul 6. Kalau modul 7 itu kan tentang cara pembuatan layout yang rapi, yang baik. Nah, itu nanti kaitannya sama modul 9. Nah, ini kaitannya sama modul 6 tentang klasifikasi. Kemarin kan kita udah klasifikasi di mana klasifikasinya itu kan kalau di NV di modul saya nyontoin dengan beberapa model, tapi terus ada tugasnya untuk kalian mengklasifikasi dengan menggunakan berbagai macam modul, ya kan gitu. Disuruh nyoba mulai dari yang minimum likelihood, super vector machine classification, terus yang ellipsoid apa segala macam, minimum distance, kan begitu ya. Nah, ini sekarang modul kali ini itu tentang bagaimana mengekstraksi data hasil klasifikasinya. Nah, menggunakan 2 software. Pertama sebenarnya bisa langsung di ArcGIS, tapi agak repot nanti pengerjaannya. Nah, kita mending repot karena memakai jumlah software yang banyak daripada pengerjaannya. Oke. Jadi di NV itu ketika kalian install NV mau 51, 52, 53, 5.0 itu nggak ada masalah, dia pasti akan bawa yang namanya NV Classic. Nah, NV yang warna kuning kayak ini. Nah, ini NV Classic. Ini kalau NV versi 4 ke bawah dia modelnya gini nih, simbol aplikasinya. Nah, kita sekarang gunakan NV Classic, dia lebih mudah kalau untuk klasifikasi. Ini klik 2 kali di laptop kan pasti ada, cari aja di sini NV. Cari NV di sini pasti kalau kita ketik NV begini muncul semua di sini yang model ini yang sekarang kalian pakai sama yang klasik nih. NV Classic kayak gini, mau yang 64 mau yang 32 bebas, itu pakai yang mana aja sama. Nah, nanti ketika udah dibuka dia munculnya cuman bar gini aja, Windows bar gini, nggak kayak NV yang ada full screen Windows overview gitu. Nah, yang pertama kita pakai file, open file, image file gini. Kemudian kita cari ini data klasifikasinya, PJ di kelas di mana ya kalian nyimpan, saya nggak tahu, pokoknya kalau di saya di sini kelas. Kemudian saya akan ambil satu contoh yang SVM deh, misalnya super vector machine, yang klasik SVM, super vector machine classification, yang modulnya SVM. Sembarang aja, kalau kalian nanti harus coba semua. Jadi di contoh modul saya akan pakai salah satu hasil klasifikasi, tapi nanti di kalian harus kerjakan ini dengan semua hasil klasifikasi yang kalian kerjakan dengan berbagai macam modul klasifikasi NV. Kalau bingung, bentar ya, saya buka dulu NV yang bukan klasiknya. Ini cancel dulu bentar. Jadi ini contohnya, kalau dikerjain semua banyak, lama panjang videonya nanti. Jadi ini dibuatin satu video. Setelah 2 modul selesai, artinya ini kan nanti ada modul ini akan launching modulnya, kemudian modul ke-9. Nah, setelah itu laporan praktikum, baru nanti setelah itu nggak ada praktikum lagi, tapi kuliah kita lanjut normal. Kuliah teorinya saya akan lanjutkan, saya akan upload kayak di biasa Google Classroom, saya akan upload slide sama video. Nah, nih kan kalau di modul klasifikasi kemarin kan saya minta semua klasifikasi ini kalian pakai, ini coba semua, kan udah ada hasilnya nih pasti. Ini mulai dari adaptive, binary, constraint, mahaloid, ini maksimum, minimum, neutral, orthogonal, parallel, ellipsoid, spectral angle, ini semua dipakai. Kan nanti udah punya hasilnya tuh. Setelah kalian klasifikasikan pakai semua modul ini kan masing-masing punya hasilnya. Nah, hasilnya itu yang nanti kalian ekstrak. Nah, di contoh ini saya akan menggunakan salah satu hasil klasifikasi dari modul yang ada, tapi kalian harus melakukan untuk ke semua modul gitu. Nah, kita buka file, kemudian open image file. Nah, kemudian kita cari di folder penyimpanan data yang hasil klasifikasi. Nah, saya akan pakai yang salah satu SVM.
yang ini. Nah, ambil yang ini yang enggak ada ekstensi di belakangnya. Misalnya kalian pakai SVM, ambil yang SVM output tok gini aja. Terus kalau yang MLC, ambil yang MLC output tok begini, begitu. Nah, saya akan pakai yang SVM output. Ini kita kemudian klik open, lalu hotband. Nah, nanti muncul nih bar baru Windows bukan bar, jendela baru Windows baru untuk hasil klasifikasi kita. Oke. Nah, setelah seperti ini kita pilih classification. Nih di Windows bar yang ini kita pilih classification, kita pilih post classification atau pasca classification nih. Pasca klasifikasi. Lalu kita pilih paling bawah. Ini kita udah klik di sini. Kemudian kita pilih paling bawah classification to vector. Oke, nanti akan muncul jendela kayak gini. Kita pilih yang ini. Baru klik OK. Nah, nanti muncul lagi raster to vector parameter. Di sini kita ambil aja yang unclassify, kita nggak usah ambil. Kita klik di sini, tahan kontrol. Nah, begini bisa. Kita ambil yang perairan dalam, perairan dangkal, tanah sama vegetasi. Kemudian kita pilih choose. Terus kita cari tempat penyimpanan. Saya akan buat di sini biar nggak gabung, namanya post class. Oke, open. Di sini saya akan buat SVM class karena ini yang hasil klasifikasi SVM. Nanti kalau kalian ambil yang kelasnya maksimum likelihood, ya bikin aja maksimum likelihood MLC class atau MDC class gitulah untuk penamaannya. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu nih prosesnya sebentar, nggak lama, nanti akan muncul jendela baru lagi. Nah, setelah muncul kayak gini, kita pilih ini. Nah, kemudian pilih file, lalu pilih ini export layer to save file, simpan di post class tadi. Nah, kita kasih nama aja di sini SVM class underscore SAP, gitu aja biar mudah. Oke. Nah, kalau udah, kita coba cek di foldernya dulu, di folder praktikumnya post class. Nah, ini udah ada SVM class SAP. Nah, jadi kalau nanti di komputer kalian atau laptop kalian data SVM class SAP nya nggak warna biru seperti ini, itu nggak ada masalah. Jadi karena kenapa dia biru? Di sini laptop saya ini menggunakan aplikasi modeling hidrodinamika Mach 21, Mach Zero ini. Nah, Mach Zero ini ini warna icon seperti ini icon data yang bisa dibaca juga oleh Mach Zero. Makanya SAP saya di sini, data di sini ikonnya seperti ini. Kalau kalian kemungkinan besar ikonnya akan seperti ini nih. Jadi nggak ada masalah. Oke. Atau mungkin warna ikonnya berbeda, jadi jangan heran kalau kok yang di video ini biru, saya punya putih atau gimana, nggak ada masalah. Ini karena saya memakai aplikasi modeling di sini, icon datanya seperti ini semua gitu loh. Nah, kalau udah ada berarti udah berhasil. Saatnya kita buka di ArcGIS, add data, kemudian cari foldernya praktikum PJ post class. Nah, SVM class SHP kita add. Nah, inilah dia hasil kelasnya. Oke. Kemudian agar bisa kita bandingkan datanya di sini, kan nanti kita bisa lihat juga tuh koreksinya. Nah, ini hasil klasifikasi kita. Kemudian kalau untuk membandingkan, kita masukkan aja citra satelit yang kita udah crop new ya, kemarin lupa dia di mana datanya. Area crop mungkin. Ini untuk pembanding aja, kalian nggak masukin pun nggak apa-apa. Nah, ini hasil pembandingannya. Oke. Nah, ini potongan-potongan gambarnya udah ada nih. Kalau kita kasih warna, misalkan begini, untuk ngecek dia udah pas apa enggak. Nah, ini dia. Oke, kalau udah biarin aja, nggak ada masalah. Ini kita bisa area cropnya bisa kita hilangkan. Oke, ini kita kasih warna kembali. Nah, ini kan udah jadi nih.
Kalau udah kayak gini, kemudian kita kelaskan. Kita kelaskan simbologi. Ini klik 2 kali aja, kemudian pilih simbologi, lalu pilih kategori. Di kategori nanti akan muncul pilihan seperti ini. Kalian pilih class name. Ini di uncheck list, kemudian add all value. Nah, di sini muncul nih layer. Nah, ini hapus yang tadi dihapus. Perairan, dangkal, dalam, tanah, vegetasi. Ini kalau kita klik 2 kali, kemudian outline color diganti jadi no color aja biar lebih bagus. Klik 2 kali, outline-nya diganti. Nih. Ini ganti. Ini juga. Outline color yang mana? Nanti kita lihat. Nah, ini outline color tuh ini, garis-garis ini nih. Garis-garis ini namanya outline. Outline color. Kalau yang di dalam namanya fill. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Perairan dalam kita mungkin biru pekat, sesuai selera ya. Perairan dangkal kita pakai biru muda, tanah merah, vegetasi hijau lah ya. Nah, kalau kita buat dia kan gini. Nah, itu dia. Oke, udah jadi kan seperti itu. Nah, kemudian yang kita butuhkan di sini adalah vegetasi tok. Misal, nah kalau kita cuma mau nampilin vegetasi, gampang. Class ini, tahan kontrol, klik begini, remove tok gini. Nah, ini vegetasi tok. Kemudian kita bisa tambahkan ini citranya. Oh, yang di stack ya, bukan di crop ya. Image yang kemarin lupa deh. Stack image ini kan. Oh iya benar. Nah, lihat. Jadi yang dia cropping di sini ini adalah bagian yang hanya vegetasi tok. Nah, ini kurang hijau deh. Hijau. Oke, hijau dia. Nih, kalau kalian mau pakai yang hijau kayak gini, atau kita pakai cari yang simbolnya nih. Kalau kalian ke paling bawah di menu S3 ini ada nih yang kayak mangrove nih kodenya. Nah, tuh. Kelihatan tuh. Nah, yang kita butuhkan itu adalah di bagian ini aja nih, kan kita butuh yang pulau 24 tok kan. Di sini udah jadi nih kayak gini. Ini mangrove. Kemudian kalau tadi kan udah kehapus, kayak mana munculnya? Kita add value aja. Misalnya kita complete list, pilih di sini complete list dulu. Ini class name, ini kita remove all dulu. Kemudian add value. Vegetasi sama tanah misalnya. Ini delete. Biasalah, ini kita ganti lagi outline colornya. Ini tanah kita pakai warna ini. Vegetasi tinggal ganti yang kayak mangrove tadi biar lebih bagus. Kita klik OK, plug. Nah, ini tanah segala macam atau non vegetasi lah kita sebutnya. Ini yang bolong-bolong apa? Nah, ini yang error. Maksudnya error di sini adalah yang mungkin dia terkelas sebagai perairan atau apa begitu. Ini udah jadi kelasnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ekspor dulu. Yang kita butuhkan kan adalah vegetasi dan non vegetasi untuk hasilnya nanti. Nah, ini kita gunakan yang namanya art toolbox. Kita klik dulu art toolboxnya begini. Dia yang ini kayaknya agak cepat nih modulnya, agak cepat. Karena kita cuma butuh di situ saja. Oke, art toolbox ya kan ada di sini. Art toolbox ini kita aktifkan aja dulu biar, karena art toolbox ini kalau kita nggak klik, kalau klik pertama bukan nggak klik, dia agak lama loadingnya biasanya. Nah, kalau udah sekali buka dia sebentar. Nah, kemudian kita cukup ambil yang
Nah ini nih kerjanya agak dua kali nih. Kita cukup ambil pertama, kita pisahkan dulu mana vegetasinya. Jadi kita klik kanan di sini, open attribute table, oke. Kemudian kita pilih nih, select by attribute. Kemudian kita pilih class name, klik dua kali, kemudian klik sama dengan, baru get unique value, lalu pilih vegetasi, klik apply. Nah nanti muncul biru-biru kayak gini nih. Nah ini gunanya tools ini adalah, ini kan pertama data kita ini tersusun dari sekian banyak vektor atau SHP. Nah yang kita mau ambil itu adalah yang bagian vegetasi aja gitu loh, karena kan pertama begini, saya akan munculkan dulu semua seperti ini biar nggak bingung. Nah data kita tuh aslinya begini, gabung semua. Nah sekarang pun kalau kita kelaskan begini ya, kita pisah-pisah dia, kita kelas begini aja. Nah sekarang misalnya kita cuman mau ngambil data yang vegetasi to report, cara ngambilnya sebenarnya pakai ini nih, select feature. Nah ambil, klik di sini, habis itu tahan kontrol, nanti klik lagi, tahan shift, klik lagi di sini. Nah gini satu-satu. Nah report, jadi mending kita milihnya langsung berdasarkan atributnya. Nah ya caranya seperti tadi, di data ini klik kanan, open attribute table, nanti udah kebuka tabelnya begini, kita pilih. Nah kenapa tadi pilihnya class name, karena kalau kita lihat data di attribute tabelnya, yang ada yang gampang kita lihat di sini adalah yang beda cuma ini nih, class name, perairan dalam, nanti di bawah ada perairan dangkal, ada vegetasi. Nah begitu nih. Nah kalau kita bisa aja pakai ini, bisa aja pakai yang lain di sini, area, length, part, class ID, ini bisa aja. Tapi kan repot kalau kita ambil misalnya area atau area. Nah kita mau lihat di sini mana yang area dalam, perairan dalam, mana vegetasi, kan repot. Mending langsung pakai class name-nya, udah ada kategorinya begitu. Nah jadi kita open attribute table, klik kanan ya kan, open attribute table, nanti muncul ini tabel. Kemudian kita pilih ini select by attribute, ini kita clear dulu kalau mau ada tuh ada isinya. Kemudian kita pilih tadi class name ya, klik dua kali class name, baru pilih sama dengan get unique values, kita pilih vegetasi dulu, klik dua kali, kemudian apply. Nah seperti ini, close. Kemudian data ini kita klik kanan, pilih data, export data, pilih lokasi penyimpanan SHP, oh bukan, praktikum PJ, post class di sini aja lah. Boleh, oke. Nah di sini karena nanti akan banyak hasil modul klasifikasi kalian, maka akan saya buat namanya begini, SPM vegetasi. Nah nanti kalian tinggal bikin misalnya pakai yang hasil klasifikasi minimum distance ya, MDC vegetasi begitu. Nah klik OK, pilih yes. Nah nanti muncul kayak gini. Ini kalau kita hilangkan yang data awal, nah yang ada SPM vegetasi tok di sini. Oke. Nah ini baru kerja tahap pertama ya. Tahap pertama, nanti yang saya mau itu kita cuma munculkan sebaran vegetasi tok aja, nggak usah ke tanah-tanahnya, tapi kita akan coba lagi yang lain. Nah ini sudah seperti ini clear dulu, buka atribut lagi, select by atribut, kemudian ini clear, class name sama dengan get unique value, kita ambil yang tanah, perairan nggak usah, tanah gitu kan. Apply. Kenapa dia nggak muncul? Karena di sini kita unchecklist. Kalau kita buka checklistnya tuh, dia udah ada biru-birunya. Close aja, kemudian klik kanan lagi, data export. Buat di sini SVM non vegetasi. Oke. Yes. Dah seperti ini. Oke, ini kita bisa hilangkan. Nah, non vegetasi kita ganti warna biar bisa membedakan. Gini. Iya, oke. Dah. Ini nanti ini sementara. Aduh, masuk angin. Nah, setelah seperti ini, kita bisa itu luasannya.
Nah, setelah seperti ini kita nanti bisa hitung nih luasannya. Oke, yang pertama kita SVM non vegetasi ini kita hilangin dulu. Nah, karena training area kita yang saya inginkan atau yang kita akan kerjakan adalah khusus Pulau Dompa, nah makanya ini tahap kedua nih. Tahap kedua kita pilih start editing. Jadi ada editor, ini ada editor, cari aja nanti di mana. Kalau di ArcGIS kalian pilih yang ada editor, pilih start editing, ya kan? Pilih start editing. Nah, pilih yang SVM vegetasi di sini. Kemudian pilih select feature, tapi panah bawah sampingnya nih, panah sampingnya nih. Nah, pilih select by polygon begini. Kemudian ini agak di zoom, gini. Kemudian klik aja kayak gini, nih gini. Usahakan jangan bentur kemana-mana. Nah, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya jangan kena yang lain. Nah, dengan catatan Pulau Dompanya di dalam ini. Pulau Dompa itu ada di dalam area yang kita klik kayak gini. Klik 2 kali. Nah, ini udah terselect semua. Oke. Aku lupa bawa laptop. Oh, anak pintar. Terus aku lewat dan tutup ini. Bagus. Nah, udah seperti ini. Oke. Sudah seperti ini, kita klik kanan. Kita pilih data, export data. Buat di sini SVM vegetasi Dompa. Oh, sorry, cancel dulu. Ini lupa, stop editing dulu. Stop editing. Terus kita pilih select by polygon. Lalu kita buat ulang lagi kayak gini. Tadi jangan di start editing dulu. Nih. Yang penting jangan sampai Pulau Dompanya di luar dan jangan sampai menyentuh poligon atau SAP selain di luar pulau, di dalam Pulau Dompa begini. Nah, baru klik di sini, klik kanan export data. Kemudian pilih SVM vegetasi Dompa begitu. Pilih yes. Nah, ini kalau kita hilangkan yang SVM vegetasi, nah yang tersisa cuman yang SVM vegetasi di Dompa. Oke. Dah, kita punya data yang di Dompa. Nah, kita punya data vegetasi yang di Dompa. Nah, kemudian baru kita editor. Start editing. Start editing. Di SM vegetasi Dompa ini kita open atribut tabel begini. Ya kan? Baru kita klik ini. Switch selection semua kayak gini. Oke. Nah, semua seperti ini. Lalu kita pilih editor, kita pilih merge. Salah, sorry. Clear dulu. Kita pilih gini. Baru pilih merge. You must select to all more polygon. Kan udah. Oh, ini stop editing. Salah, sorry coy. Start editing. Ini clear dulu. Start editing, oke dah. Nah, muncul kayak gini ntar. Kalau misalkan tadi muncul kayak you must selected to polygons itu, klik di sini nanti clear yang di sini, klik semua kemungkinan. Saya terklik semua di sini. Ada yang masih terklik clear, belum saya clear. Jadi clear dulu pakai ini. Clear selected feature yang di bawah ini. Baru klik di sini. Open atribut tabel yang ini ya. Editor, merge. Baru klik OK. Nah, jadi dijadiin satu data begini, baru clear. Udah clear, ini stop editing. Klik editor lagi, stop editing, pilih yes. Oke, setelah itu di area ini area ini kita belum tahu satuannya nih. Nah, kita buat atribut baru. Klik di sini. Add field. Kita buat di sini luas. Ini ganti float. Ini klik OK. Kemudian luas ini kita klik di sini, klik kanan, calculate geometry. Nah, muncul kayak gini. Kalau area nih. Nah, ini kita tinggal ganti mau meter persegi atau hektar. Biasa kalau vegetasi kita pakai hektar.
hektar gini. Nah, ternyata hasil klasifikasi kita 578,61 hektar vegetasinya. Nah, nanti tiap hasil klasifikasi luasan vegetasinya pasti beda-beda tuh gitu. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, ini untuk yang SPM. Nah, kita warnai pakai mangrove ya, biar lebih real gitu kan gini. Oke, dah jadi dia seperti ini. Nah, kemudian giliran yang non vegetasi atau tanah. Nah, yang tanah ini gitu juga. Kalau yang tanah ini atau non vegetasi ini kan agak ribet, pasti akan ada yang jebol sampai keluar nih kayak gini nih. Gak ada masalah, kita anukan aja, kita blok dulu aja, nanti ada editingnya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, yang tanah dulu seperti biasa, pakai ini select feature, ini pakai by polygon. Kalau belum nih pilih ini, kemudian blok lagi kayak gini. Kita butuh yang di pulau dompaknya aja. Nah, begini. Oke, gini. Nah, ini kalau kepilih gimana, biarin aja, yang penting dia masuk aja dulu. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita pilih SPM non vegetasi, klik kanan, export data. Kita buat di sini SPM non vegetasi dompa. Ini yes. Oke, yang ini kita clear, ini kita hilangkan dulu. Nah, ini yang non vegetasi, kita ganti warnanya biar lebih enak nengoknya, biar nyala deh. Oke, nah terus gimana nih ngilangkan bagian yang ini, yang kepilih ini kan? Jadi caranya, kalau misalnya ada yang terpilih di luar pulau dompa, ini kan awan ini sebenarnya, kita gantinya gini aja. Kita pilih editor, kita pilih start editing, kemudian ini kita balikkan dulu ke select by rectangle seperti ini, kemudian kita klik di sini nih. Nah, klik begini, kemudian tekan tombol delete di laptop gini. Nah, nggak masalah kan, dia aslinya awan. Nanti kalau misalnya ada yang terpilihnya ada di sini, ada di sini, ada di luar pulau ini, nggak ada masalah, biarin aja. Pilih kayak tadi, pilih yang seperti tadi misalnya. Nah, kayak gini, pilih di sini, pilih gini, ya udah langsung hapus aja gitu. Nah, kalau udah, pilih editor, pilih stop editing, yes. Oke, dah. Kemudian seperti yang tadi lagi, seperti yang vegetasi tadi, pilih editor, pilih start editing, pilih SPM non vegetasi dompaknya, open atribut table, kita pilih switch selection, kita pilih editor, kita pilih merge, kita oke kan. Nah, jadi dia. Lalu pilih editor lagi, stop editing, save. Dah. Kemudian itu yang tadi, buatkan add fill baru, kita buat luas untuk mengetahui berapa luasan areanya. Nah, di folder luas, klik kanan, calculate geometry, kita pakai yang sama hektar. Nah, jadi kalau kita lihat hasil klasifikasinya seperti ini. Nah, yang untuk non vegetasi itu ada 468,63 hektar gitu. Oke, kita letak susunannya yang non vegetasi di bawah. Oke, jadi nah untuk yang non vegetasi ini kita bisa nggak usah pakai outline color. Oke, jadi nah, kalau secara ringkas, secara sederhana sih hasil klasifikasi seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti kawan-kawan yang mau penelitian tentang misalnya tutupan mangrove di sebuah pulau gitu kan. Nah, kalau kita praktikum kan cuman sebatas gini aja nih, udah tok jadi mana vegetasi, mana yang bukan. Nah, nanti kalau untuk tingkat lanjut, kalau misalnya itu mau dijadikan skripsi, nanti dari hasil klasifikasi vegetasi ini kita bisa lihat mana yang mangrove, mana yang non mangrove. Caranya seperti tadi yang waktu kita misalnya ke lapangan, nanti ada titik samplingnya. Nanti dari titik sampling itu kita bisa tentukan mana yang rentang nilai klasifikasi mangrove, mana yang bukan. Kemudian dari itu nanti kita bisa lebih tingkat yang lain lagi, bisa ke tingkat kerapatan mangrovenya, mana mangrove jarang, mana mangrove sedang, mana mangrove yang rapat untuk tutupannya. Kemudian bisa lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi per spesies. Nah, itu kalau untuk secara sederhana mengklasifikasikan objek
seperti ini. Nah, untuk yang pengen penelitian skripsi tentang mangrove atau tutupan lamun, terumbu karang, cara klasifikasi objek pakai citra seperti ini. Nah, nanti kan kita udah dapat yang mana area vegetasi, nanti dari area ini kita bisa kelaskan lagi nih, mana yang non mangrove, mana yang bukan mana yang mangrove, kemudian mana yang mangrove sedang, mana yang mangrove jarang, mana yang mangrove rapat. Kemudian bahkan bisa ke tingkat yang lebih detail lagi. Alamak. Oh, ya, orang lagi rekam. Ke tingkat yang lebih detail lagi, misalkan mana yang rhizopora, mana yang non rhizopora, begitu. Nah, ini udah jadi nih, kayak gini aja begitu. Nah, nanti lakukan hal yang sama ini dengan masing-masing hasil klasifikasi dari modul-modul yang ini. Nanti kita bisa mau lihat apanya, mau lihat hasil klasifikasinya, gambarannya seperti apa dan luasannya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat hasil perbandingannya. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan laporan. Nah, kemudian ini udah jadi nih kayak gini. Nah, nanti minggu depan modulnya tentang layout begitu. Yang layout terakhir ntar kita masuk. Oke. Jadi modul hari ini sekian aja. Modul kali ini cuman untuk mengasih tahu itu aja, bagaimana caranya mengekstraksi hasil klasifikasi citra, hasil klasifikasi objek berbasis citra satelit untuk dijadikan vektor, data vektor. Jadi SHP atau poligon di ArcGIS itu namanya data vektor gitu. Kalau dia masih berbentuk gambar seperti ini namanya raster, kalau ini vektor. Kalau udah seperti ini namanya vektor, tapi kalau yang seperti gambar-gambaran nyata seperti ini kita nyebutnya raster. Oke, sekian modul kali ini, semoga membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.